Inilah dialog Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan iblis. Diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal, dari Ibnu Abbas ia berkata, dalam suatu pertemuan jamaah, tiba-tiba ada yang memanggil dari luar, wahai para penghuni rumah, apakah kalian mengizinkanku masuk, karena kalian membutuhkanku. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa yang menyeru itu? Dan sahabat menjawab, tentu Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Rasulullah berkata, dia adalah iblis yang terkutuk, semoga Allah senantiasa melaknatnya. Seketika Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkanku untuk membunuhnya? Rasulullah kemudian berkata pelan, bersabarlah wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk mereka yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan? Sekarang bukakan pintu untuknya, karena dia sedang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dibukalah pintu, kemudian ia masuk ke tengah-tengah kami. Ternyata dia seorang iblis yang sudah tua bangka dan buta sebelah matanya. Dagunya berjanggut sebanyak 7 helai rambut yang panjangnya seperti rambut kuda, kedua kelopak matanya memanjang terbelah ke atas, tidak ke samping. Kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar, gigi taringnya keluar seperti taring babi, kedua bibirnya seperti bibir macan. Kemudian dia berkata, Assalamualaikum ya Muhammad, Assalamualaikum ya jamaatal muslimin, salam untuk kalian semua wahai golongan muslimin. Iblis berkata, wahai Muhammad, aku datang bukan karena keinginanku sendiri, tetapi aku datang karena diperintah. Rasulullah berkata, apa yang membuatmu terpaksa harus datang ke sini, wahai terlaknat? Ia lantas menjawab, aku didatangi oleh seorang malaikat utusan Allah yang Maha Agung. Ia berkata kepadaku, sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk datang kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hina dan bersahaja. Engkau harus memberitahu kepadanya bagaimana tipu muslihat, godaanmu dan rekayasamu terhadap Bani Adam, bagaimana engkau membujuk dan merayu mereka. Kemudian Rasulullah mulai bertanya, jika kamu jujur, beritahukanlah kepadaku, siapakah orang yang paling kamu benci? Iblis menjawab, engkau, wahai Muhammad, engkau adalah makhluk Allah yang paling aku benci, dan kemudian orang-orang yang mengikuti agamamu. Lalu Rasulullah kembali bertanya, siapa lagi yang kamu benci? Iblis menjawab, anak muda yang takwa, yang menyerahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bertanya lagi, lalu siapa lagi? Iblis kembali menjawab, orang alim dan wara, menjaga diri dari hal syubhat lagi penyabar. Kemudian Rasulullah bertanya, lalu siapa lagi? Iblis menjawab, orang yang terus-menerus menjaga diri dalam keadaan suci dari kotoran. Kemudian Rasulullah menanyakan pertanyaan, lalu siapa lagi? Iblis membalas, orang miskin, fakir, yang sabar, yang tidak menceritakan kefakirannya kepada orang lain dan tidak mengadukan keluh kesahnya. Rasulullah menanyakan bagaimana iblis mengetahui tahu jika ia bersabar. Maka iblis menjawab, wahai Muhammad, jika ia mengadukan keluh kesahnya kepada makhluk sesamanya selama 3 hari, Allah tidak memasukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Setelah itu, Rasulullah kembali bertanya, lalu siapa lagi? Iblis, orang kaya yang bersyukur. Lalu Rasulullah bertanya, bagaimana kamu mengetahui bahwa ia bersyukur? Iblis, jika aku melihatnya mengambil dan meletakkannya pada tempat yang halal. Kemudian, Rasulullah melanjutkan pertanyaannya, bagaimana keadaanmu jika umatku mengerjakan salat? Iblis menjawab, aku merasa panas dan gemetar. Karena sesungguhnya jika seorang hamba bersujud kepada Allah sekali sujud saja, maka Allah mengangkat derajatnya 1 tingkat. Jika mereka puasa, tanya Rasulullah. Aku terbelenggu sampai mereka berbuka puasa, jawab iblis. Jika mereka menunaikan haji, tanya Rasulullah. Iblis membalas, aku menjadi gila. Jika mereka membaca Al-Quran, aku meleleh seperti timah meleleh di atas api. Jika mereka berzakat, seakan orang-orang yang berzakat itu mengambil gergaji dan memotongku menjadi 2. Lantas Rasulullah bertanya, mengapa begitu wahai iblis terlaknat? Iblis lalu menjawab, sesungguhnya ada 4 manfaat dalam zakat itu. Pertama, Allah menurunkan berkah atas hartanya. Kedua, menjadikan orang yang berzakat disenangi makhluknya yang lain. Ketiga,
menjadikan zakatnya sebagai penghalang antara dirinya dengan api neraka. Keempat, dengan zakat, Allah mencegah bencana dan malapetaka agar tidak menimpanya. Demikianlah percakapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan iblis terlaknat. Semoga kita dapat memetik pelajaran dan hikmah dari dialog ini. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar.